Salam sejahtera. Kingdom of God, istilah yang sering kita dengar atau kita pakai, yaitu kerajaan Tuhan, kerajaan Allah, atau kerajaan surga. Istilah ini sering kita pakai atau kita dengar khususnya di dalam perjanjian baru. Tetapi apakah istilah ini tidak pernah ada, atau apakah ada istilah ini di dalam perjanjian lama? Nah, saya ingin mengajak akan kita melihat akan istilah kerajaan Tuhan ini di dalam perjanjian lama. Baik istilah kerajaan Tuhan, kerajaan Allah, atau kerajaan surga merupakan satu istilah yang hampir mirip tetapi digunakan dengan konteks yang berbeda. Nah, di dalam istilah kerajaan Tuhan yang kita banyak temukan di dalam kitab Injil, khususnya dari Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, kita juga bisa menemukannya sebenarnya di dalam kitab Injil di dalam perjanjian lama. Saya memakai istilah Injil di dalam perjanjian lama sebab ada 5 kitab di dalam perjanjian lama yang menjadi satu foundation, menjadi satu dasar daripada seluruh kitab kita juga. Dari seluruh kitab dari perjanjian lama maupun juga perjanjian baru. Nah, di dalam kitab yang pertama di dalam perjanjian lama, yaitu di dalam kitab Kejadian, sebenarnya kita menemukan akan pemahaman kerajaan Tuhan di sana. Jadi kalau kita berbicara tentang kerajaan Tuhan, maka tentu ada seorang raja. Dan seorang raja tidak akan menjadi raja jikalau dia tidak punya umat. Disinilah sang raja memilih akan kerajaannya, lokasinya berada di mana, dan juga umatnya siapa. Disinilah sang raja memilih lokasi yang dia tentukan, yaitu di Taman Eden. Di sanalah Tuhan menempatkan lokasi tempat daripada kerajaannya, yaitu di Taman Eden. Dan tidak hanya lokasi yang dia pilih dan tempat dan memiliki seorang raja, tetapi juga dia memilih akan umat atau orang-orang yang ada di dalam kerajaan. Dan orang yang pertama ada di dalam kerajaan itu yaitu Adam dan Hawa. Di sini kita melihat ada lokasi, ada tempat, ada rajanya, dan juga kita melihat ada umat yang pertama yaitu Adam dan Hawa. Dan disinilah kerajaan Tuhan pertama-tama hadir. Dan tahukah saudara bahwa kerajaan Tuhan yang pertama di Taman Eden itu, di mana Tuhan sebagai raja dan Adam dan Hawa sebagai umat, merupakan satu tempat di mana Adam dan Hawa bertemu dengan Tuhan, bertemu dengan rajanya. Disitulah merupakan surga yang kita istilahkan yang ada di dalam bumi ini. Istilah kerajaan surga datang di dalam muka bumi ini, yaitu pada saat Tuhan hadir di dalam ciptaan yang pertama-tama, pada saat manusia yang pertama Adam dan Hawa hadir, yaitu di Taman Eden. Saudara melihat kehadiran Tuhan di dalam Taman Eden bersama dengan Adam dan Hawa merupakan satu istilah juga. Tidak hanya istilah sebagai kerajaan Tuhan hadir di muka bumi ini, tetapi juga satu istilah yang kita sebut sebagai bait suci Tuhan atau tempat kudusnya yang hadir di muka bumi ini. Kehadiran Tuhan di muka bumi ini, di Taman Eden, menunjukkan kehadiran Tuhan yang kudus, yang suci, yang merupakan kehadiran Tuhan yang begitu bisa dinikmati oleh manusia. Kehadiran Tuhan inilah yang kita sebut sebagai tempat kudusnya, sebagai tempat di mana dia hadir bersama-sama dengan manusia. Dengan demikian kita melihat bahwa istilah kerajaan Tuhan, kerajaan Allah atau kerajaan surga yang kita baca di dalam kitab Injil merupakan satu peristiwa yang sebenarnya sudah terjadi di dalam kitab Kejadian pada saat manusia pertama-tama diciptakan. Istilah juga yang kita biasa sebut dengan bait suci atau temple, atau kita sebut sekarang gereja, atau kita sebut dengan bait Allah, merupakan satu istilah yang juga hadir pada saat Tuhan menciptakan Adam dan Hawa dan juga menciptakan Taman Eden. Satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan pada saat semuanya itu hadir. Disinilah kita harus mengerti bahwa di mana ada kerajaan Tuhan, di situ juga ada sang raja, di situ juga ada umatnya, di situ juga ada otoritasnya, di situ juga ada akan pemerintahan daripada Tuhan
yang hadir di muka bumi ini. Itu sebabnya ketika kita berbicara tentang kerajaan Tuhan, kita tidak bisa memisahkan bahwa itu akan datang nanti pada saat dia datang kedua. Tidak demikian. Tetapi itu sudah hadir di dalam penciptaan dan digenapi di dalam Yesus Kristus dan akan datang kembali dengan sempurna pada saat kedatangan Tuhan yang kedua. Kita menantikan Mesias, kita menantikan Yesus untuk datang kedua, menyempurnakan kerajaannya, untuk melihat tempelnya, bait sucinya, untuk melihat bagaimana dia berdiam bersama-sama dengan manusia. Disinilah kerajaan Allah, disinilah kerajaan Tuhan, kerajaan surga hadir bersama-sama dengan saya, dengan saudara, yaitu ada di dalam dunia ini. Tuhan berkati saudara.